Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Misbah Doa yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan malam hari ini, kita mau bersyukur. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari ini, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita datang bersama-sama di Misbah Doa. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami bergabung kembali di dalam Misbah Doa Tuhan. Kami percaya semuanya karena Tuhan mengasihi setiap kami, karena penyertaan pertolongan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan terus menuntun langkah kami dari hari lewati hari, sehingga kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena malam hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau biar Tuhan boleh memeluk, mendekap setiap kami dengan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, yang kami lewati saat ini, kami percaya Tuhan merencanakan yang terbaik buat kami. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah buat kami. Kadang mungkin kami gak ngerti, kami gak tahu. Tetapi kami mau percaya penuh pada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yuk mari sama-sama datang pada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Naikkan penyembahan-Mu bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada Yesus. Ku sembah Kau. Kami buka hati, kami datang menyembah-Mu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kami datang menyembah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan.
Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Hanya Engkaulah jawaban, Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Hanya Yesus, Kau. Haleluya. Mari dengan segenap hati. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin saat ini apa yang sedang kami alami gak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami mau belajar percaya penuh hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menulis cerita hidup setiap kami. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu cemas, kami gak perlu ragu. Kami mau percaya penuh hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ada kekuatan yang baru saat kami berada di dalam hadirat-Mu.
Ada harapan yang baru saat kami taruh harapan kami di dalam Engkau. Harapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Karena malam hari ini kami mau lebih lagi. Kami percaya saat kami berdoa Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Tuhan. Bahkan Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Mari sama-sama kita taruh iman kita di dalam Tuhan saja. Percaya penuh. Hanya kepada Tuhan saja. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yes. Mari dengan segenap hatimu. Ya. Amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, yes, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Yes, amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percayalah bahwa Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Saat waktunya Tuhan, waktunya Dia adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, Jesus. Mari sama-sama dengan lebih lagi naikkan pujian. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan cara
jadikan semua. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah warisan yang tak ternilai. Ya, apa itu warisan yang tak ternilai? Bapak Ibu sudah punya rencana nggak mau tinggalin warisan buat anaknya apa? Halo? Sudah ada? Oh, saya ada Bu emas ya, 5 kilo. Oh, itu tak ternilai kan ya? Ya, setiap orang tua pasti memiliki kerinduan ya untuk meninggalkan sesuatu bagi anak-anaknya. Iya Pak ya? Ya, tetapi jangan sampai kita salah ya di dalam menentukan sesuatu yang bernilai bagi anak kita. Ya, niat kita kadang-kadang baik mau tinggalin harta bagi anak. Tetapi pada kenyataannya semakin orang tuanya banyak harta, maka anak cucunya semua berkelahi, bertengkar. Iya Pak ya? Ya, kita udah lihat banyak ya, melapor ke polisi. Yang tadinya saudara bersaudara jadi bermusuhan. Ya, saya ketemu seorang ibu kaya banget. Dia bilang, "Bu, doakan saya. Kenapa? Saya bingung. Harta saya ini anak-anak sudah berantem." Ya dibagi aja, sudah dibagi. Menurut saya itu adil. Tapi menurut anak tidak. Ya karena semua kan punya keadilannya masing-masing. Ya, jadi memang yang terbaik ya memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sampai ada yang bilang begini, kalau ada orang kakak adik sampai tua masih akur, sudah punya anak akur, itu dipastikan orang tuanya tidak punya warisan. Ya Pak ya. Ya coba deh perhatikan ya. Kalau ada keluarga akur, sudah bersuami, punya anak akur nih kakak adik, fix orang tuanya tidak punya harta. Tapi kalau punya, ya baru saya tadi pagi baca konseling Shalom Bu Debi doakan. Saya ini kepahitan sama abang saya. Dia sama istrinya ngotot mau pinjam sertifikat rumah mama saya untuk digadaikan, mereka perlu uang. Sementara kan di rumah itu kami tinggal di situ, semua kakak adik yang nggak punya rumah. Jadi yang lain itu bilang sama saya, jangan, kalau mereka nggak bisa tebus, kita tinggal di mana? Orang tua tinggal di mana? Ya itu yang cuma satu-satu toh itu warisannya. Itu udah ribut saudara. Makanya firman Tuhan tuh nggak pernah salah, dikatakan apa sih warisan yang tak ternilai menurut firman Tuhan? Ya, yaitu warisan kerajaan Allah, ya, yaitu iman. Amin. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua kita disuruh untuk mendidik anak-anak kita, membawa mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itulah warisan yang tidak ternilai. Ya tidak ternilai. Makanya Yesus berkata begini, hal kerajaan surga itu seperti seumpama orang yang sedang menggali sebuah ladang, lalu dia menemukan harta berharga dalam ladang itu. Waktu dia dapat harta yang berharga itu, dia tanam lagi, lalu dia pulang, dia jual semua miliknya, rumahnya, mobilnya, perhiasannya untuk beli lahan itu. Bagi sebagian orang gini, itu orang gila ya, kenapa dia jual semua cuma untuk beli ladang yang tidak berguna itu. Orang tidak tahu di dalam ada harta yang tidak ternilai. Yesus berkata hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang tak ternilai itu. Dan kita harus ajarkan itu kepada anak cucu kita. Coba kita lihat saudara, dari ketika bangsa Israel mereka diizinkan Tuhan di Mesir, pada waktu itu jatuh dalam perbudakan. Karena mereka berdosa, mereka tidak lagi menuruti firman Tuhan. Tuhan izinkan mereka dikuasai oleh bangsa Mesir dan mereka dijadikan budak. Ketika dalam keadaan situasi yang tidak enak, mereka bertobat. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kami, bebaskan kami. Lalu Tuhan mendengar doa mereka. Ya, lalu Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa itu keluar.
Tuhan suruh Musa dan diberikan hukum kepada Musa. Ya, Musa naik ke atas gunung Bromo. Soalnya saya lihat nih pada ngantuk ini ya, jadi supaya ada konsentrasi ya di sini. Di atas gunung mana? Merbabu, Sinai ya. Lalu di sana Tuhan kasih hukum. Apa yang Tuhan beri? Petunjuk supaya mereka hidup berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dikasih tahu jalan hidup, ya, supaya mereka sampai pada tujuan. Kalau enggak muter-muter lagi, kalau enggak sampai lagi. Tuhan yang lebih tahu nih jalan. Dikasih tahu Musa nih 10 hukum Tuhan. Yang pertama jangan ada padamu Allah lain. Lalu jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersumpah palsu, jangan tuh 10. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan itu semua, hidup menurut petunjukku, maka hidupmu itu akan berbahagia. Ya, manusia itu semuanya pengen bahagia. Siapa di sini yang pengen bahagia? Semua toh? Siapa yang mau nurut sama firman Tuhan? Mulai turun jadi 50%. Kalau mau bahagia semua, tapi mau nurut enggak semua. Ada sebab, ada akibat. Firman Tuhan itu sebab akibat. Kamu nggak bisa menuntut Tuhan. Kalau nggak ada sebabnya kamu tuntut Tuhan. Ini hukum. Ya, hukum itu sebab akibat. Lalu Tuhan tuh berfirman kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa ini mereka harus nurut sama apa yang aku katakan. Bukan cuma mereka, ajarkan kepada anak cucumu semuanya. Kita lihat Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Kita baca ayat yang pertama dulu, Ulangan pasal 6, 1, 2, 3. Inilah perintah, yakni apa? Ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Musa bilang pada bangsa itu, ini loh aku kasih tunjuk kamu perintah Tuhan. Karena kamu ini akan dibawa kepada negeri yang berlimpah susu dan madu, kepada sesuatu kehidupan yang lebih baik. Ya, ayat berikutnya, ayat yang kedua dikatakan di sana, supaya seumur hidupmu engkau dan takut akan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada, supaya apa? Lanjut umurmu. Ini loh yang Tuhan mau itu dikatakan, supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, dan segala ketetapan yang sudah diajarkan, berpegang pada perintah, pada ketetapan Tuhan, supaya lanjut umurmu. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan di sana ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan supaya dan seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang semua kita pengen hidup dengan keadaan yang baik. Persoalannya apakah kita mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, mendengarkan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya baik keadaanmu. Ingat sebab akibat. Kalau engkau nurut dengan setia, taat pada perintah Tuhan, maka baik keadaanmu, baik anak cucumu. Itu aja Tuhan bilang. Enak loh kita ini sebenarnya, nggak ada Tuhan bilang kamu harus persembahkan dulu korban lembu 1000 ekor supaya baik keadaanmu. Enggak loh. Ya, cuma disuruh taat, setia, hidup dalam kekudusan toh. Kenapa Tuhan suruh kita hidup dalam kekudusan? Supaya tidak ada penghalang berkat. Karena Tuhan udah mau mencurahkan berkatnya nih. Tapi kalau ada dosa, berkat itu tidak bisa turun dalam hidup kita.
Makanya firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang, bukan telingaku yang kurang tajam mendengarkan doa dan keluhanmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Tuhan bilang kalau kau setia, taat, maka baik keadaanmu. Kita ini pengen loh hidup kita baik toh. Keuangan kita baik, kesehatan kita baik, anak cucu kita baik. Syaratnya cuma apa? Ini hidup nih. Wariskan kepada anak cucumu. Lalu dikatakan di sana begini, ayat yang berikutnya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan segenap dan dengan kekuatanmu. Ini loh perintah Tuhan itu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. 10 hukum itu kalau diringkas jadi ini. Ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka apapun keadaan hati kita, kita harus tundukkan kepada firman Tuhan. Saya kemarin ada orang konseling, Bu, saya ini sakit hati sama suami saya, Bu. Karena suami saya kedapatan selingkuh dan ini bukan yang pertama kali. Terus ibu tahu, ya saya marah lah, Bu. Saya marah dia pergi dari rumah. Ya enggak pulang-pulang, saya pergi carilah dia. Ke tempat-tempat biasanya dia pergi, saya cari, enggak ketemu. Saya WA bujuk, akhirnya dia pulang. Dia bilang, kamu janji ya, saya mau pulang tapi kamu ndak usah ungkit-ungkit dosaku. Dilarang sakit hati. Suami model begini nih ya, makanya juga tidak jarang baca berita saya istri bikin kopi kasih sianida sama suami. Karena begini, dia bikin dosa, dia bilang istrinya ndak boleh kau ungkit. Dia kira istrinya ini hatinya terbuat dari besi dan baja, yang tidak bisa sakit hati. Kita ini mau jaga hati ini susah apa susah? Jaga hati tiap hari susah loh. Ya, karena Tuhan itu melihat hati. Jadi kita kan harus hati-hati dengan hati kita kan. Hati-hati menjaga. Menjaga hati ini tidak gampang. Karena hati ini tidak terlihat. Terus dengan seenak-enaknya suami selingkuh terus bilang, kau jangan ungkit ya dosaku. Ya, tapi yang saya bilang ibunya, ya udahlah Bu. Kalau sudah begini ibu belajarlah, kasihi Tuhan Allahmu dengan. Kalau kita suruh kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, artinya ibu mengampuni aja. Ya, tidak ada ayatnya kasihilah suamimu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, tidak ada. Makanya ibu-ibu jangan terlalu bucin sama suami. Dilarang bucin sama suami. Kenapa? Karena suami itu cuma 2 saja. Kalau nggak dipanggil Tuhan, diambil pelakor. Tobat ya. Kita tetap harus mendoakan supaya dia bertobat. Jangan sakit hati, tapi jangan juga terlalu bucin. Ya ada tuh saudara orang gugat istrinya di pengadilan mau cerai, ditanya sama hakimnya, kenapa bapak mau ceraikan istrimu? Istri saya ini tiap malam Pak, pergi dia kemana? Holy Wing, semua tempat dugem dia pergi. Terus hakimnya bilang, Bu, makanya bapak mau ceraikan ibu. Ibu tiap malam keliling, saya cari suami saya Pak di situ. Oh, jadi ibu tidak pergi dugem? Tidak. Tiap malam ini saya cari suami ke Holy Wing, saya pindah lagi kemana itu tempat-tempat dugem itu, ada yang tahu enggak? Angkat tangan. Iya, istri enggak usah kau pergi cari-cari begitu. Kau terlalu bucin. Emang setelah kau pergi cari dia, kau tungguin dia di depan Holy Wing terus dia tobat gitu? Ya, jangan. Kita harus belajar hari-hari ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Ya, saya bilang ibu ndak usah kepahitan sama suami. Ya benar, ndak usah ungkit Bu. Sekarang ini tekanlah hatimu, duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni suamiku Tuhan. Jamah dia supaya bertobat. Kalau dia nggak tobat, hajar dia Tuhan dengan caramu. Doanya gitu aja. Karena Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihaninya dan dianggap anak.
Kalau suamimu masih dikasih, masih dihajar biar tobat. Kalau sudah tidak dikasih, mati binasa kena serangan jantung lagi dugem. Lagi selingkuh, mati binasa masuk neraka. Ya, dengar nih bapak-bapak yang suka selingkuh ini, enggak usah angkat tangan. Saya kalau udah ngomong selingkuh berkeringat saya. Ya, ternyata memang banyak ini suami-suami ini yang masih selingkuh. Ya, tapi ibu-ibu juga jangan selingkuh. Ada lagi, Bu, saya ini dipukuli suami karena saya ketahuan selingkuh. Padahal saya selingkuh ini karena saya mau balas suami. Ini lagi ibu. Ya, kenapa balas suami? Ya ini kau juga mau bikin suamimu jengkel tapi caramu salah. Ya, setan ketemu iblis. Itu namanya ya, jangan. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Apapun keadaannya, taklukkan hatimu pada firman Tuhan. Bukan kita mau pendam loh, tapi justru kita mau dimerdekakan Tuhan. Amin. Ya, lepaskan pengampunan, bersukacitalah. Kau nggak bisa ubah suamimu, kau nggak bisa ubah anakmu, tapi kau bisa ubah caramu berespon sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan saudara, ini yang Tuhan suruh, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ayat berikutnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah apa? Engkau mengajarkannya sekali saja. Mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Dan apabila engkau amin, amin. Tuhan udah kasih hukum nih. Kita diajari hukum yang benar. Bagaimana mengasihi Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersumpah palsu. Dan Tuhan bilang, ajarkan itu pada anak-anakmu berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kita ngajari sudah berulang-ulang aja masih susah masuk. Apalagi tidak pernah. Nah, kuncinya di sini Ibu, Bapak, bagaimana kita sebagai orang tua mau memberikan warisan yang tak ternilai, yaitu firman Tuhan kepada anak kita. Kalau kita sendiri tidak bertobat, kita dulu menjadi pelaku firman, baru kita bisa ajarkan. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan mulut kita. Amin. Kita cuma ngomong tuh anak-anak tuh lihat kok. Alah, ini mama ngomong padahal dia tiap hari mulutnya kebun binatang di rumah. Alah, ini papa ngomong padahal dia tuh ya pulang kerjanya tengah malam merokok. Tiap hari berantem sama mama di rumah. Apa yang mau kita tinggalkan warisannya? Setan juga tahu hidup kita. Karena itu mari kita bertobat orang tua. Engkau tidak bisa mewariskan sesuatu yang ternilai, harganya itu bernilai luar biasa kalau engkau sendiri tidak menghidupi firman itu. Makanya Tuhan bilang, ya lakukan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, lakukan dulu, terus ajarkan itu berulang-ulang kepada anakmu. Waktu apa? Waktu engkau duduk makan. Di meja makan tuh nasihati anak dengan firman. Nak, ingat loh ya, cari jodoh itu yang seimbang, yang seiman. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Ini nasihat firman saudara. Kamu tuh hidup hormati Tuhan ya nak ya. Jangan berzina. Kenapa? Kalau kamu melakukan dosa, hidupmu, masa depanmu tidak baik. Amin Bapak Ibu. Jangan tutup mulutmu loh. Karena hari-hari ini anak-anak ini lihat media sosial, banyak sekali statement yang kelihatannya benar tapi menyesatkan. Hati-hati ya. Karena itu jangan tutup mulutmu, karena firman Tuhan yang suruh. Bagaimana caranya engkau kasih warisan? Ya selama kau hidup itu. Ajarkan pada mereka. Waktu di meja makan, waktu kau di perjalanan, di mobil, di rumah, lagi kau tidur-tiduran, waktu kau bangun, ngomong firman. Marahin anak pakai firman. Amin. Nah, tapi bagaimana bapaknya tidak hafal? Terus apa yang mau diomongi kalau bapak tidak hafal firman?
Ya. Makanya yang diajarkan gini, kamu tahu nggak dulu? Dulu itu eyang, dulu itu engkongmu, yang diomongi engkong, yang diomongi eyang. Iya, omongin firman. Nah, kamu tahu nggak? Firman Tuhan berkata, saya tuh kalau nasihatin anak, saya marah, saya pakai firman, saudara. Ya, Tuhan bilang loh, kalau kamu hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati engkau loh. Kalau Tuhan menghormati kita, wow nggak? Wow, wow, wow. Itu nasihat saya sama anak-anak. Hormati Tuhan. Dimanapun engkau berada, ya kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Ya, kasih tahu itu. Kitab Amsal bilang, hai orang tua, didiklah anakmu dalam kebenaran, supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Karena sekarang banyak anak-anak, waktu orang tuanya sudah tua, ini anak memang jadi salib, saudara. Makanya banyak orang tua bilang, Bu, salib saya tuh sekarang anakku, Bu. Anakku sekarang salibku, Bu. Dia itu, aduh benar-benar begini. Kenapa dari kecil? Saya banyak lihat sekarang orang tua yang tunduk sama anak. Tidak berdaya sama anak. Anak mau apapun dia, pokoknya ikut. Karena dia takut. Saya kemarin 2 hari lalu ke pasar sama anak saya. Ayo antar mami ke pasar. Pakai masker nih. Males juga ketemu orang di pasar. Apalagi kalau minta foto. Aduh, banyak ikan-ikan di situ ya. Baru bangun lagi pagi-pagi, nggak enak. Saya bilang sama anak saya, kita cari yang sepi-sepi yang nggak ada orang. Yaudah, tuh di pojok sepi beli ikan. Mas, ikannya berapa gini-gini? Ada ibu-ibu udah datang di sebelah saya ngeliati. Saya bilang sama anak saya, ini ibu kayaknya kenal nih. Lagi pilih-pilih ikan. Maaf, Ibu Debbie Basir ya? Ya, dia kenal. Saya bilang, Bu, kan saya pakai masker. Kenapa ibu tahu saya? Dari suaranya. Karena saya tiap pagi dengerin ibu, jadi saya hafal suaranya. Iya, enggak usah minta foto ya, Bu, ini masih pagi-pagi dan ini di pasar. Terus dia bilang, ini siapa, Bu? Anak saya yang nomor 1. Terus dia bilang gini, hebat loh ya. Zaman sekarang mana ada anak muda mau nganterin maknya ke pasar. Saya bilang, kalau anak saya mau, Bu, harus mau. Enggak boleh enggak. Kenapa anak saya nurut? Dari kecil sudah saya cekokin firman. Kalau kamu hidup menghormati orang tua, dengar apa nasihat orang tua, hidupmu tuh berbahagia. Tapi kalau kamu gak hormat orang tua, ya gak mungkin. Orang tua suruh apa kamu gak mau. Saya bilang, gak mungkin kalau anak saya nurut, Bu, harus nganterin kemana. Saya suruh ya kalau dia gak kuliah atau apa, ya harus nganter. Ya semua harus nurut sama saya. Saya paling gregetan kalau lihat orang tua yang anaknya itu enggak nurut. Titipi sama saya, anakmu 3 bulan saja. Ya pulang dia nurut tuh. Saudara, mari kita hormati Tuhan. Ajarkan kepada anak cucumu itu firman. Dari kecil. Karena Alkitab itu firman Tuhan itu dikatakan firman Tuhan itu berkuasa. Enggak terlihat tapi itu bekerja dalam roh. Amin. Coba kita lihat, saudara. Bahkan dikatakan yang berikutnya, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau tulis di tiang-tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Sampai seperti itu Tuhan menyuruh mereka tulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, di pintu-pintu, di dinding-dinding rumah, supaya anak-anaknya baca. Kegagalan bangsa Israel, mereka gagal mengajarkan firman itu kepada anak cucu mereka. Sehingga generasi yang berikutnya pun menjadi generasi yang memberontak terhadap Tuhan. Jangan gagal, saudara. Ajar anak-anakmu pada firman Tuhan. Amin. Ajak doa bersama. Kasih tahu prinsip firman Tuhan. Timotius adalah seorang muda yang sejak masa remaja menyerahkan hidupnya untuk melayani, menjadi rekan sekerjanya Rasul Paulus. Kenapa Timotius bisa ketika usia remaja dia menyerahkan hidupnya?
Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 1 ayat 3 ya. Ini ayat sering dipakai-pakai sama orang yang pacaran nih. Salah konteks mereka itu. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini sering dikutip sama orang pacaran. Ayat ini dikirim buat pacarnya. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Setelah menikah, pret. Pakai ayat yang salah konteks. Ini konteksnya Rasul Paulus tulis surat buat Timotius, anak rohaninya. Tiap malam aku ingat kau dalam doaku. Aku berdoa buat engkau, ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Rasul Paulus tahu benar penderitaan Timotius dalam melayani Tuhan, banyak air mata yang sudah dia keluarkan. Tapi Rasul Paulus menghibur dan dia bilang apa, ayat 5? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam. Amin saudara. Ini adalah warisan iman yang tak ternilai harganya. Dari Lois neneknya turun ke Yunike, datang kepada Timotius. Sehingga Timotius menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena iman itu diturunkan dari nenek sampai ke anaknya, sampai ke cucunya. Kita lihat saudara. Rasul Paulus juga menulis ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Ya. Bukti bahwa Timotius dari kecil sudah diajarkan iman. 2 Timotius 3 ayat 14 berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, nenek dan ibunya. Ingatlah juga bahwa apa? Dari mana? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin saudara. Kalau kita ajarkan anak kita firman Tuhan dari kecil, ya, maka mereka akan diperlengkapi. Dikatakan karena firman Tuhan yang dari kecil udah engkau baca itu akan mengajar engkau, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jangan cuma andalkan sekolah minggu buat anak-anakmu. Memang di sekolah minggu mereka diajari firman, tapi pendidikan firman Tuhan yang wariskan tak ternilai kepada anak-anak itu dimulai dari dalam rumah. Kau cuma banyak orang, saya didik anak saya kok Bu, di mana? Tiap minggu saya lepas dia di sekolah minggu. Ya, jadi pulang kau tanya, Dek tadi di sekolah minggu belajar apa? Kambing embek-embek, kucing meong-meong, katak teoteblung. Dari zaman dulu itu sekolah minggu yang diajarkan itu. Ya, tidak cukup saudara. Kalau cuma engkau titip di sekolah minggu, bagus membawa anak kepada Tuhan. Tapi pendidikan, meninggalkan warisan yang tak ternilai itu awal dari keluarga. Ibu-ibu nasihati anak dengan firman. Ya, kan sekarang ada grup WA tuh. Kalau kau enggak bisa ngomong, kasih firman lah itu. Di grup WA anak-anak suruh baca, kirimi satu-satu. Ya, karena setiap firman yang engkau kirim itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Amin. Karena firman itu berkuasa. Mari hari-hari ini di dalam dunia yang semakin gelap,
Biarlah kita mewariskan warisan iman yang benar, warisan yang tidak ternilai bagi anak cucu kita, sehingga kita akan berbahagia di hari tua karena kita mewariskan warisan yang benar. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita naikkan pujian Hidupku Menggenapi Firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman, supaya hidup kami berbahagia, anak cucu kami berbahagia. Katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini kami lalai mengajarkan firman. Ketika kami duduk makan, ketika kami di perjalanan, ketika kami bersama anak-anak kami, seringkali kami lupa untuk mengajarkan firman Tuhan. Padahal itulah warisan yang tidak ternilai, yang akan menjadi bekal, yang akan menjadi investasi bagi kesuksesan anak-anak kami di masa yang akan datang. Sebab firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja dalam kehidupan anak-anak kami. Kami bertobat Tuhan, dan mulai hari ini kami akan mengajarkan firman itu kepada anak-anak kami. Kami mau meninggalkan warisan yang tidak ternilai bagi mereka, supaya hidup kami berbahagia, supaya baik keadaan anak-anak kami. Mari angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-Mu, melindungi-Mu, membentengi-Mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kuat sebab Kau yang menjaga, kuat sebab Kau